Alhamdulillah, masih semangat? Masih, alhamdulillah, sudah jam-jam tidur ya. Jadi sekarang yang persentase itu adalah bisa dua kelompok 4 dan kelompok 1. Sekarang kita undi lagi. Kelompok berapakah yang akan tampil? Ya. Kalau bukan 1, 4. Masya Allah, kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Nah, silakan nanti kembali kelompok lain menyimak terkait dengan pemaparan studi kasusnya kelompok 1. Kelompok 1 dengan kehormatan disilakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema warga belajar PKBM kesulitan mengatur waktu. Nah, tapi sebelumnya ini ibu-ibu sudah menyiapkan maksudnya. Kami dari kelompok harimau. 1, 2, 3. Kelompok yang paling kompak ini itu bisa kami lakukan karena kami berusaha. Ini itu bisa kami lakukan karena kami bekerja sama. Kelompok harimau. Kita melanjutkan ini kasus dari kelompok 1, warga belajar kesulitan mengatur waktu. Nah, di sini saya akan memaparkan yaitu yang pertama faktor penyebab, kemudian dampak, kemudian yang ketiga strategi. Jadi faktor penyebabnya yang pertama kurangnya kesadaran dan disiplin. Kemudian menunda-nunda. Di sini maksudnya menunda, kebiasaan menunda belajar yang seringkali karena rasa malas atau karena takut salah. Kemudian yang ketiga motivasi rendah. Kurangnya tujuan atau semangat belajar membuat mereka mudah menyerah dan kehilangan fokus. Kemudian yang selanjutnya terlalu banyak tugas dari PKBM. Kemudian lingkungan tidak kondusif, yaitu lingkungan belajar yang ramai atau banyak gangguan visual dan suara. Kemudian dampaknya yaitu prestasi akademik yang buruk. Kemudian kelelahan fisik dan mental, kemudian penurunan motivasi belajar. Kemudian strateginya libatkan warga belajar, ajak mereka menyusun jadwal sendiri agar merasa memiliki tanggung jawab. Kemudian identifikasi gaya belajar, bantu mereka mengenali cara belajar yang paling efektif untuk efisiensi waktu. Kemudian selanjutnya manfaatkan waktu luang. Gunakan waktu tunggu dan waktu luang tak terduga, misalnya saat perjalanan untuk meninjau catatan atau membaca materi singkat. Nah, demikianlah penyampaian dari kelompok 1. Silakan bagi kelompok lain, kelompok 2, 3, dan 4 silakan ditanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya
kan di sini membahas tentang warga belajar kesulitan mengatur waktu. Pertanyaan saya, apakah ada tips untuk mengatur waktu belajar di padatnya rutinitas warga belajar sehingga baik pendidikan dan rutinitas sehari-hari dapat selesai secara beriringan? Terima kasih. Ya, atas pertanyaan dari kelompok 4 menyangkut tips membagi waktu. Mungkin kita sudah mengetahui bahwa warga belajar kita rata-rata itu petani dan karyawan. Jadi mungkin kita dari tutor menentukan jadwal belajar, kita sampaikan dari jauh hari. Lalu kita juga menyarankan kepada mereka untuk mengatur waktu dalam kegiatan seharian mereka, supaya jangan ada waktu yang mereka buang-buang, karena sekarang ini lebih banyak orang memegang HP, bahkan sampai larut malam orang masih menggunakan itu. Jadi mungkin kita selalu mengingatkan mereka ketika kita sementara belajar, kurangi menggunakan HP untuk kegiatan-kegiatan lain. Kita fokus ke kegiatan belajar kita supaya waktu kita gunakan seefektif mungkin. Mungkin itu dari kami. Kelompok 4 sudah menerima terkait dengan jawaban dari kelompok 1, tapi kelompok 4 masih meminta masukan atau tanggapan dari kelompok lain terkait dengan cara seorang tutor mengefisienkan waktu di dalam melakukan pembelajaran terhadap warga belajar. Boleh saya tambahkan, Pak? Oke. Di dalam mengefisienkan waktu, seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam program pembelajaran warga belajar, pendidikan non formal otomatis berbeda dengan pendidikan formal, di mana kita ketahui bersama bahwa pendidikan di non formal adalah warga belajarnya adalah orang yang sudah bekerja sebahagian besar. Makanya di dalam pendidikan formal itu tidak serta-merta nanti ketemu langsung melakukan proses pembelajaran, itu sudah dikatakan proses, tetapi konsultasi itu sudah dikatakan pertemuan, sudah dikatakan proses. Seperti itu. Untuk mengefisienkan waktu, karena rata-rata yang bekerja itu mulai hari Senin sampai pada hari Sabtu. Nah, di dalam proses pembelajaran di PKBM itu tidak seperti pembelajaran formal. 1 kali 1 minggu sudah lumayan, ya, sudah lumayan sekali 1 kali 1 minggu. Ini seperti itu, Pak, dari saya. Masih ada kelompok lain? Kelompok 1 tadi. Kelompok 2. Silakan bertanya ke kelompok 1. Saya nyambung saja. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya maaf terlambat. Baik, dari topik tema warga belajar kesulitan mengatur waktu ini, sepertinya ini harus kita seriusin betul kayaknya, terkait dengan kira-kira realistis saja lah dari kelompok 3 ya, kelompok 1 ya. Secara konsep untuk pengembangan kita ke depan sebagai tutor ini, realistisnya yang kita alami kira-kira seperti apa metode yang memang harus kita jalankan terhadap bagaimana memberikan solusi bagaimana memecahkan persoalan terhadap mengatur waktu ini. Bisa ditangkap pertanyaannya seperti itu. Terima kasih.
terkait dengan pengaturan waktu bagi tutor terhadap warga belajar. Sedikit saya menanggapi. Pertama-tama kita harus mengidentifikasi ke masing-masing warga belajar tersebut. Yang pertama, jam bekerjanya itu dicek, kemudian jam bersama keluarganya juga dicek, kemudian waktu luang. Nah, waktu luang inilah kita bisa berkesempatan untuk memberikan materi untuk pembelajaran. Biasanya waktu luang itu kalau bisa di akhir pekannya, misalnya hari Minggu. Hari Minggu kan kita tidak sekolah, bisa kita minta kalau bisa seminggu. Kemudian atas kesempatan daripada kami kelompok 3 ya. Yang saya mau tanyakan sedikit, ini mungkin sudah ada kaitan dengan pertanyaan dari Pak Idam. Mau tanya saja, bagaimana caranya kita sebagai tutor PKB Hidayah kedepannya membagi waktu untuk bisa turun ke lapangan untuk mengetahui semua siswa-siswa yang ada yang sudah terdaftar di PKB Hidayah dalam 1 tahun ke depan ini. Bagaimana caranya kita membagi waktu? Apakah kita 1 minggu 1 kali ataukah 1 bulan 1 kali? Ini menurut kelompok 2. Terima kasih. Oke, nah beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Baik, jadi pertanyaan kelompok 2, kelompok 3 mengenai bagaimana kita tutor membagi waktu. Kalau dari kami kelompok 1, mungkin kita ini tutor, kita sepakati dalam 1 minggu 1 kali kita turun ke lapangan, kita identifikasi warga belajar kita, kira-kira mereka punya waktu luangnya itu kapan? Apakah mau di pagi hari atau siang hari atau malam hari? Mungkin itu solusinya dari kami. Nah, ditambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, yang paling pertama kami akan lakukan sebagai tutor, kami akan diskusi kelompok kecil dulu. Kemudian dari tutor kami sendiri ini akan menyamakan waktu, karena kami juga tutor ini ada pekerjaan sampingan sebagai guru di sekolah lain. Jadi kami akan menyamakan dulu waktu untuk berkunjung. Kemudian yang ketiga, kami akan identifikasi di SP berapa atau di kecamatan apa. Kalau kami nanti ingin lintas kecamatan mau ke Sarudu ya, boleh. Karena kemarin itu banyak yang bertanya, apakah kami bisa untuk di PKBM Hidayah. Saya bilang insya Allah dengan keluhan-keluhan mereka. Jadi nanti kami akan identifikasi di daerah mana yang paling banyak anak-anak putus sekolah yang ingin melanjutkan pembelajaran. Setelah kami buat daftar draft, insya Allah kami akan turun ke lapangan. Yang paling penting itu, alhamdulillah, Ketua PKBM sudah mengiyakan masalah transportasi sebagai tutor. Terima kasih. Sebelum juga kita mengunjungi beberapa warga belajar, kan sekarang ada namanya gadget, ya kan? Boleh kita membuat grup. Kan biasanya ada yang tidak bisa kumpul, kita buat grup saja. Mungkin seperti itu. Kita lanjut di kelompok 4. Oke, silakan presentasi kelompok 4. Hasil diskusinya, sebelumnya itu kami menyanyikan kami akan menampilkan yel. Mari kita bersama. 1
Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi tentang warga belajar bukan usia sekolah. Ini menyangkut warga yang rata-rata umur sudah menghampiri senja. Ya baik, jadi faktor-faktor yang faktor-faktor yang mempengaruhi warga yang bukan usia sekolah, pertama karena adanya minderisasi. Nah, kemarin di tahun yang lalu seperti tahun 2017 sebelum corona, kami di kelompok 4 ini mendapatkan warga belajar yang seperti itu. Ya, rata-rata di atasnya usia sekolah. Di mana keluhannya atau faktor yang menyebabkan dia minder, sehingga kami tutor berupaya keras untuk bisa bergabung atau menggabungkan kelompok tersebut. Jadi sebelumnya itu kami menciptakan beberapa metode atau teknis untuk bisa membuat kelompok, dan alhamdulillah kemarin kami dapat kelompok di bagian sisipan yang usianya rata-rata seperti itu, bahkan ada yang melebihi tutornya usianya. Ya, situ. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu adanya pekerjaan yang harus dijalankan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, seperti itu. Kemudian dampak warga belajar yang bukan usia sekolah itu tadi. Faktor tadi ya, faktor yang menyebabkan. Kemudian dampaknya adalah tidak kurang konsentrasi di bidang tulis menulis. Kenapa? Terkait dengan faktor tadi, di mana mereka beralasan bahwa tangannya sudah tidak seperti lagi anak-anak yang seusia pendidikan di formal atau pendidikan sekolah. Itu. Kemudian strategi yang dilakukan sebagai tutor, yang pertama adalah mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi punya. Pertama, mengidentifikasi dengan jalan membuat kesepakatan dengan warga belajar bahwa kita tahu bahwa mereka rata-rata adalah mempunyai pekerjaan yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga itu membuat kami sebagai tutor membuat kesepakatan hari apa dalam satu pekan. Kemarin kami dapat kesepakatan itu dari warga kami bahwa setelah salat zuhur atau siang-siang mereka menerima kami sebagai tutor untuk memberikan beberapa materi terkait pembelajaran itu. Kemudian solusi atau strategi yang kedua, karena usianya rata-rata di luar atau di atas usia sekolah, maka kami selaku tutor banyak-banyak merancang keterampilan, di mana keterampilan itu bisa menghasilkan pendapatan mereka. Ya, jadi dengan kesepakatan itu mereka juga menerima baik. Seperti kemarin pembuatan keripik peyek. Kemudian yang kedua adalah tali kur yang mereka bisa bikin seperti Ibu Hasna itu yang di belakangnya itu, penyambungan masker, karena kebetulan pada waktu itu kita menggunakan masker. Jadi seiring dengan efisiennya waktu itu, kita sebagai tutor memberikan keterampilan seperti itu.
Ya, kami rasa seperti itu saja hasil diskusi kami kelompok 4 tentang warga belajar yang bukan usia sekolah. Barangkali dari kelompok selain dari kelompok 4 bisa menanggapi dan jangan terlalu. Oke, tepuk tangan dulu. Dari kelompok 4 jagung rebus tentang warga belajar bukan usia sekolah. Salah satu faktornya tadi adalah minder, tetapi dia membuahkan hasil. Baik, dari kelompok 4 sambil menunggu kelompok lain menulis pertanyaan, saya akan bertanya kepada kelompok 4 di mana materinya adalah warga belajar bukan usia sekolah. Di mana kita ketahui bersama bahwa warga belajar yang berada di PKBM Hidayah ada 2. Warga belajar yang masih usia sekolah plus putus sekolah, maka mereka berada di dalam PKBM Hidayah. Yang kedua adalah warga belajar yang bukan lagi usia sekolah. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa sih kira-kira motivasi mereka yang bukan usia sekolah sudah mau masuk lagi di PKBM? Karena mau dipikir, untuk apa sih saya berada di PKBM? Untuk apa sih saya mendaftar lagi di PKBM padahal saya sudah tua? Mungkin seperti itu. Kemudian motivasi, masukan-masukan apa yang diberikan oleh seorang tutor untuk merekrut warga yang sudah usianya di luar usia sekolah, sekiranya masih membutuhkan sesuatu untuk direkrut masuk ke dalam lembaga PKBM Hidayah. Seperti Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok 4 jagung rebus. Ingin menanggapi pertanyaan motivasi apa yang diberikan. Yang pertama, kenapa katakan penting adalah harus mengenal dulu tulisan. Jadi sebelum mereka mengenal tulisan harus kenal dulu huruf abjad A seperti apa, B, dan sampai selanjutnya mungkin di jenjang pekerjaan yang mereka inginkan. Mungkin itu sampai saya dari teman saya tambahan. betul, penanya sudah bosan. Terima kasih banyak atas jawabannya, di mana menyatakan bahwa sebagai seorang tutor kita akan menyampaikan bahwa ilmu itu sangat penting, tetapi ketika kita berpikir bahwa mereka itu sudah tidak usia sekolah lagi, untuk apa sih saya berada di PKBM? Padahal ini saya sudah bekerja, bikin buang-buang waktu saja. Terus tadi ada kata prestasi di bidangnya. Prestasi yang didapatkan dari PKBM itu kira-kira apa? Apa sih kira-kira yang didapatkan? Punya atau yang sudah ada dalam diri mereka di minat bakatnya. Olahraga. Tanya lagi. Itu memang kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang mau saya tanyakan ke kelompok 4, Usia warga belajar bukan usia sekolah. Misalkan kita di lapangan ketemu dengan warga belajar yang susah sekali, artinya biar diajak artinya biar dimotivasi, tapi tetap tidak pede. Tadi ketidakpedean, dia tetap tidak pede, biar mau dibilang ayo dah supaya kamu bisa membaca, tetap juga tidak pede, tidak mau. Bagaimana strateginya tutor untuk menyadarkan kalau ada warga belajar seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya barangkali
kita pendekatan dulu lewat keluarga, kita motivasi mereka, dorong, kita berikan semangat supaya mereka ada kemauan untuk masuk atau lanjut. Ya, ini menjadi masalah. Silakan kelompok satu. Baik. Saya hanya mengkorelasi karena ini adalah tentang rata-rata warga belajar ini adalah bukan usia sekolah. Saya tertarik mengkorelasi dia dengan kelompok 4 terkait dengan warga belajar hanya membutuhkan ijazah. Kelompok 3 ya. Kira-kira bagaimana pendapat tak, artinya dari kelompok 4 ada ungkapan dari warga belajar itu kami sekedar hanya untuk mendapatkan ijazah gitu. Ini kan daftar ya sudah, nggak ikuti proses. Kira-kira dengan karena yang tantangan ini kan karena rata-rata warga belajar kita ini kan bukan usia sekolah. Mungkin itu pertanyaannya. Kira-kira bagaimana kelompok 4 menanggapi ungkapan kami sekedar hanya untuk mendapatkan ijazah. Terima kasih. Jawaban. Iya Pak, lagi-lagi warga yang hanya ingin menginginkan sebuah ijazah. Bagaimana tindakan tutor terhadap warga seperti itu? Mungkin kita tahu semuanya dan mengalami semua bahwa sebahagian besar itu warga niatnya untuk mendapatkan ijazah. Ya. Jadi kita sebagai tutor berupaya memberikan penjelasan, pencerahan kepada mereka bahwa ijazah memang penting, tetapi pendidikan lebih penting, pembelajaran lebih penting untuk pembekalan kalian ke tempat-tempat yang ada dituju. Seperti karena dengan butuhnya ijazah, maka pendidikan juga akan harus ada terbekali. Mungkin seperti itu sebahagian warga bisa menerima atau ada dari teman. Tentang warga yang belajar bukan usia sekolah ingin ya hanya biasa saja. Jadi mungkin sebagai tutor kita memberi penjelasan bahwa ijazah memang hanya selebaran kertas yang digunakan untuk melanjutkan pendidikan atau melamar pekerjaan. Tetapi yang kita butuhkan adalah tentang prosesnya, bagaimana kita mendapatkan hal itu. Gitu. Biar kita tahu untuk menjadi seorang siswa itu tahu prosesnya seperti apa dan mendapatkan teknik dan cara-cara kita berbicara untuk melontarkan sebuah argumen atau pendapat. Terima kasih. Terakhir dari kelompok 1 mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat karena jam rebus sudah mulai dingin. Nah seperti ini, warga belajar bukan usia sekolah. Ada misalnya ya, ada peserta PKBM yang usianya sudah 50, tapi karena dia mau naik jabatan, akhirnya dia butuh ijazah. Tapi bapak ini dia pada dalam bekerja. Paling tidak itu waktunya itu betul-betul untuk bekerja karena ada juga anaknya yang dia biayai. Kemudian ini tutor dia ke rumahnya membujuk paling tidak 1 kali seminggu itu dia datang belajar. 2 kali sebulan datang belajar.
tetapi tetap dia tidak mau ngotot, bahkan dia mengajukan bahwa nanti saya bayar ke ibu. Akhirnya dibujuk lagi 1 kali 1 minggu. Alhamdulillah tutor berhasil membujuk dia. Setelah sampai di ruang belajar, ternyata banyak temannya yang tidak hadir, bahkan terlambat. Akhirnya bapak ini emosi. Pertanyaan, bagaimana tips bapak sebagai tutor untuk menenangkan bapak ini, karena emosionalnya sudah tingkat dewa. Terima kasih. Ya baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 1. Namun yang namanya manusia biasa, barangkali ada yang lebih berpengalaman untuk memberikan sebuah jawaban. Saya serahkan kepada Ibu Nur Hidayah SPE. Bagaimana kalau ada siswa yang mengamuk? Baik, bagus sekali pertanyaan dari kelompok 1 yang mengatakan bahwa intinya kita sudah memberikan kebijakan kepada warga belajar, tetapi setelah masuk ke dalam, sudah bergabung ke dalam tim atau kelompok kecil pada warga belajar tersebut, masih banyak temannya yang terlambat, akhirnya emosinya tinggi. Sebagai seorang tutor, kita harus memiliki sifat-sifat yang kreativitas, bukan tanda kutip, bukan hanya berada di dalam pembelajaran, tetapi di dalam menjiwai peserta warga belajarnya. Memberikanlah pemahaman kepada warga belajar terkait dengan proses-proses yang telah dilakukan. Seorang tutor memberikan kebijakan kepada warga belajar tersebut yang dari tadinya kita harus melakukan pembelajaran 3 kali, contoh 3 kali dalam seminggu, tetapi dia meminta 1 kali seminggu. Sudah diberikan kebijakan oleh tutor, maka harusnya dia memahami umpan balik, memberikan umpan balik kebijakan terkait dengan kebijakan yang diberikan oleh seorang tutor. Mungkin seperti itu kalau saya. Tidak ada penanya. Iya, Benarnya, aduh itu pelanggaran itu yang tadi dari pertanyaan yang kedua tadi apa sih? Yang kedua tadi? Ungkapan terkait dengan ada ungkapan itu bahwa Sekiranya pendidikan formal itu tidak jauh beda dengan pendidikan formal. Jangankan untuk menerbitkan serta-merta ijazah, ijazah itu terbitnya dari pusat, bukan kita yang terbitkan ijazah. Mereka memiliki NISM seperti dengan pendidikan formal. Ijazah datang sesuai dengan data yang kita kirim, sesuai dengan data yang ikut ujian. Adapun mereka yang ikut ujian sudah mengikuti jenjang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Bahkan ada dari desa Kecamatan Larian mengatakan seperti ini, pas pagi-pagi dia datang bawa berkas. Ibu, saya mau daftar anak saya di PKBM. Oh ya boleh, silakan. Tapi tahun ini anak saya harus ujian. Oh mau jajan anak tak? Iya, pokoknya mau gak Bu? Saya bayar sekian. Oh iya. Siapa sih yang tidak butuh uang Bu? Semuanya butuh uang. Saya juga butuh uang. Tetapi saya sekali minta maaf, saya bisa bantu ibu menggabungkan anak ibu ke dalam lembaga PKBM Hidayah, tapi harus melalui proses. Bagaimana prosesnya Ibu? Silakan daftar, kami input ke Dapodi mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3. 3 tahun ke depan bisa ujian. Ada undangan, silakan penuhi undangan kami, apalagi undangan untuk asesmen. Silakan datang. Tidak mau. Saya tidak mau, pokoknya saya mau ujian anak saya. Saya naikkan lagi. Saya naikkan lagi ke plus-plusnya. Sampai di mana kita batas naikkan plus-plus tadi? Nah bilang sampai 5. Oh iya Bu, minta maaf Kak. 5 JT itu saya tidak sombong Bu, 1 kali tidak separuh habis. Saya kata
sampai mengatakan bahwa ini Bu, saya sudah mau beli di sana sekian. Masa Ibu tidak? Oh iya, silahkan ke sana. Silahkan Bapak ke sana. Masa saya tidak bantu? Ya, saya bisa bantu untuk karena semuanya tidak beli. Tapi tunggu prosedurnya, kita ujian di 3 tahun depan saya belajar. Saya rasa planning untuk bertemu dengan warga belajar ini sudah lama. Tetapi kendala kami di Pekelola. Sudah turun mendata, diambil nomor HP-nya. 1 minggu, 1 bulan kemudian dibeli sudah tidak aktif lagi. Berganti HP-nya. Iya, nomor berganti. Saya bilang kapan sih kita bisa melakukan pembelajaran itu. Akhirnya kami sudah berunding dengan pengurus inti bahwa saya berikan masukan kepada Pak Ketua bagaimana kalau 5 yang aktif ditutup. Bagaimana Pak? 5 yang aktif ditutup. Tidak usah. 5 umpama mata pelajaran paket C pada mata pelajaran PKN. Nanti di pelajaran PKN itu kita akan gabungkan tutornya.